Oke teman-teman, kita sambil ngobrol ya, atau sambil ya rileks lah gitu. Mudah-mudahan saya harapkan teman-teman saat ini tidak kurang sesuatu apapun, tetap semangat walaupun pada saat-saat sekarang sepertinya masa-masa corona ya, masa-masa Omikron masih berlanjut, tapi tetap kita tidak mengurangi rasa semangat ya. Tetap mudah-mudahan kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar intinya terhindar dari berbagai macam mara bahaya dan malapetaka, itu aja. Karena semuanya juga kalau kita kembalikan udah merupakan suatu takdir suratan takdir gitu ya dari Allah, yang tentunya kita sebagai umat Islam pertama wajib meyakininya gitu ya, bahwa takdir itu ada gitu. Yang kedua, apapun yang terjadi, kalau kita lihat misalkan sebuah keterangan ajib, bahwa segala macam perkara orang-orang mukmin ajib. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ajib. Kenapa ajib? Jadi gini, malaikat sendiri sampai terheran-heran, malaikat Jibril terheran-heran tentang masalah bagaimana sikap orang mukmin dan nasibnya orang mukmin. Jadi gini, pada saat ditimpa bahaya, mereka sabar. Dan sabar itu merupakan suatu kebaikan buatnya. Pada saat diberikan nikmat dan mereka bersyukur, dan syukur itu merupakan suatu kebaikan pula. Jadi artinya bagi orang mukmin tidak ada kata untuk ketika Allah berikan suatu baik maupun buruk, itu semuanya bernilai suatu ibadah, bernilai suatu pahala gitu maksudnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman saat sekarang tetap semangat gitu ya, dan apa yang kita lakukan bernilai ibadah, itu maksudnya. Mudah-mudahan pada saat ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang masalah hukum yang 5. Jadi gini, hukum itu pada dasarnya aturan Allah ada 5 gitu ya. Nah, sehingga ada satu keterangan al-aslu lil af'ali taqayyur bi hukmi syar'i. Asal pekerjaan kita itu tidak akan keluar dari aturan Allah yang 5. Ya, diantaranya yang pertama wajib, yang kedua sunnah gitu kan. Terus yang ketiga mubah, terus yang keempat makruh, yang kelima haram. Saya ulangi ya. Jadi ahkamul khamsah, aturan Allah yang 5 itu diantaranya wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Itu itu yang pertama, dan yang kedua, dan yang ketiga, dan selanjutnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan ahkamul khamsah ini, kita sebagai umat tentunya yang beriman kepada Allah dan kita mematuhi semua aturannya, kita tidak bisa dalam hidup itu bahasa Jawanya seenak dewe gitu. Kenapa? Karena kita tidak terlepas dari aturan yang tadi. Sehingga apa? Jangankan ibaratnya apa? Kita jalan, pergi sana, pergi sini, hingga lintasan hati. Sekarang teman-teman ada di situ ya, dan saya ada di sini. Nah, apa yang kita lakukan dan lintasan hati kita sedang apa, itu akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan. Subhanallah ya. Jadi al-aslu lil af'ali taqayyud bi hukmi syar'i. Nah, ini kaitan yang namanya apa? Zahir dan batin lah ya. Zahir dan batin akan Allah pertanyakan. Makanya mudah-mudahan kita selalu belajar tentang ilmu ya,
Karena kalau kita tidak belajar, berarti tetap kita akan termasuk orang yang zalim. Karena belajar kita, kewajiban kita belajar minal mahdi ilal lahdi, gitu. Jadi sampai titik darah penghabisan, bahasa kerennya gitu ya. Minal mahdi ilal lahdi sampai meninggal lah gitu lah ya. Jadi oke, kita kembali tentang masalah ahkamul khamsah. Di antara ahkamul khamsah ini ya, yang kita tahu seperti tadi, di antaranya wajib. Apa contohnya? Misalkan kan banyak kewajiban. Di antaranya seperti kewajiban yang kita lakukan selama ini, misalkan ya, sholat, kemudian gak lama lagi menjelang bulan puasa, gitu ya. Itu yang wajib ini yang harus kita lakukan. Ketika kita tinggalkan perkara yang wajib, berarti merupakan suatu kezaliman, gitu. Kenapa? Karena ta'rif wajib itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu ketika kita melaksanakannya dapat pahala, sementara kalau kita meninggalkan berarti dapat, bahasa ini ya, siksaan atau celaan. Bukan hanya dicela tapi disiksa, gitu. Kan kewajiban seperti itu tarifnya ya. Jadi wajib